Akbar. Allah Maha Besar. Dan sudah kita jelaskan makna-makna yang sangat mendalam dari ayat kursi ini, dan kita terakhir juga menekankan tentang masalah waktu dan tempat dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Di antaranya habis sholat 5 waktu seperti tadi, yang kata Nabi SAW, siapapun yang membaca kursi selepas habis sholat, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian. Kemudian juga dianjurkan dibaca pada zikir pagi petang, sebagaimana dinukil dari Nabi SAW. Kemudian juga dianjurkan dibaca pada saat mau tidur, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadits Bukhari, membaca ayat kursi pada saat mau tidur maka akan menjadikan untuknya penghalang dari gangguan syaitan. Kemudian juga kita sudah menjelaskan atau akan masuk pada saat itu ya. Jadi kita akan paparkan juga 3 surah setelah ayat kursi, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini banyak dianggap remeh oleh orang karena dianggap surah-surah pendek, padahal maknanya sangat dalam. Kalau Al-Ikhlas sendiri dari 3 atau 4 ayat tepatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Ini pengingkaran tauhid kepada Allah, pengisahan kepada Allah. Kita katakanlah, kata Allah SWT, kita diperintahkan untuk mengucapkan, mengajarkan, mengamalkan bahwasanya Allah itu ahad, esa. Dan makna esa, tunggal, berarti tidak ada pendampingnya, tidak ada orang tuanya, tidak ada pasangannya. Memang Allah tunggal. Allahus Samad, Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu, dan Allah tidak butuh pada apapun. Allah justru yang dibutuhkan, itu makna As-Samad. Kemudian termasuk di sini yang Allah tidak butuhkan amal salat kita ya. Saya sudah pernah diibaratkan itu, saudara seiman, jangan dilupa kalau Allah. Banyak orang buru-buru dalam sholat, asal sekedarnya saja sedekah, membaca Quran, karena dia pikir Allah butuh, seperti sebuah kewajiban. Karena Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Terlalu banyak hamba-hamba Allah yang menyembah Allah jauh melampaui kita. Ada dari kalangan malaikat khusus Allah ciptakan hanya sujud terus, ada yang rukuk, dan mereka semuanya bertasbih. Bahkan Allah mengatakan semua makhluknya Allah bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak mengerti tasbih mereka itu. Sebagian ulama, kicauan burung, suara serangga, dan segala macam ini termasuk adalah tasbih mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan lam yalid wa lam yulad, ini konsep dasar keyakinan seorang muslim, dan ini membantah keyakinan orang-orang Nasrani tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, kalau kita mengatakan Allah beranak, berarti siapa keturunannya Allah? Anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Dan juga tidak diperanakkan, tidak ada orang tuanya. Kalau ada orang tuanya Allah, ayah ibunya, siapa kakeknya, siapa neneknya. Allah membantah semua itu. Allah berbeda dengan makhluknya. Dan terlalu banyak contoh-contoh dari ciptaan Allah yang tidak memiliki memang anak-anak dan juga orang tua. Di antaranya di hari kiamat atau di surga Allah ciptakan bidadari. Bidadari itu diciptakan, dan bidadari, para pelayan di surga, tidak melalui proses biologis seperti itu. Tua mereka. Para malaikat Allah SWT ciptakan, ya, langsung jadi, dan mereka langsung bertugas. Terlalu banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah itu. Kemudian yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Jadi semua nama-nama dan sifat Allah, kalaupun sama sisi nama, seperti misalnya tangan, kaki, mata, sisi nama manusia memiliki penglihatan. Allah juga menyebutkan Allah itu memiliki penglihatan. Tajri bi ayunina dalam ayat. Semua itu berjalan sesuai dengan pengawasan, penglihatan kami. Ya. Kemudian juga tangan Allah, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tapi ini hanya sama dari sisi nama saja, dan akan sangat berbeda dari semua lainnya. Dan zat Allah maha sempurna. Kemudian Al-Falaq berisikan kurang lebih 5 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah atau ucapkanlah, amalkanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh.
Kata ulama tafsir maknanya adalah karena orang akan mulai beraktivitas di waktu pagi, maka dibaca ini zikir pagi setelah salat subuh dengan tujuan agar dimudahkan mendapatkan keberkahan subuh itu. Jadi kita menyeru kepada Allah menciptakan subuh itu agar menyelamatkan kita sepanjang hari sampai menjelang sore. Makanya nanti di sore dibaca lagi zikir sore. Yang di ayat keduanya, min syarri ma khalaq, dari semua keburukan yang telah Dia ciptakan. Di sini ada gambaran bahwasanya Allah menciptakan yang baik dan yang buruk. Kalau yang baik untuk dipatuhi, diperintahkan. Kalau yang buruk sebagai cobaan untuk dihindari. Jadi Allah menciptakan semuanya. Allahu khaliqu kulli syai'. Tapi Allah menyuruh kita menikmati dan mengerjakan yang baik-baik, dan Allah melarang kita untuk melakukan yang buruk-buruk. Jadi Allah ciptakan yang buruk itu untuk cobaan. Kemudian di ayat ketiganya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan kejahatan atau keburukan malam hari bila tiba. Yang dimaksud di sini kata para ulama adalah keburukan malam. Umumnya manusia takut di malam hari umumnya, apalagi kalau terjadi hilangnya penerangan, seperti misalnya mati lampu dan segala macam kalau di zaman kita sekarang. Dan juga umumnya kata ulama tafsir, manusia berbuat maksiat justru di malam hari, karena maksiat biasanya terbuka di waktu-waktu yang gelap, ya, di waktu senggang, di waktu lagi santai. Pagi dan siang biasanya kita beraktivitas, orang semua pada cari rezeki. Allah membuat matahari terang seperti sekarang supaya kita bekerja. Allah mengatakan wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang hari itu untuk mencari kehidupan. Kalau malam wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam sebagai libas. Libas maksudnya adalah istirahat. Nah biasanya orang kalau lagi relax, disitulah terbuka pintu maksiat. Kalau kita lagi sibuk, nggak ada waktu bermaksiat. Teman-teman lagi sibuk bekerja, lalu diajak temannya pergi ke sini dan ke situ, dia nolak. Oh, saya masih sibuk nih. Dan biasanya di malam hari pekerjaan kita berhentikan. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan malam itu, karena terbuka sekali pintu kemaksiatan. Makanya subhanallah, fitrah di jalanan itu, di lapangan kita temukan memang diskotik, bar, segala macam. Justru memang malam hari ramainya. Kuasa Allah SWT, kita minta berlindung dari keburukan itu. Dan ini bukan berarti malam itu buruk, tapi keburukan yang ada pada malam hari tadi. Kemudian wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Dan ini metode yang digunakan oleh para penyihir. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanita-wanita tukang sihir? Apa kira-kira sebabnya? Kata para ulama tafsir, ya, mayoritas penyihir wanita. Mayoritas penyihir wanita. Ya, biasa kita kenal dengan istilah nenek sihir. Ya. Pernah dengar nggak kakek sihir? Kenapa orang bilang nenek sihir? Ya terlepas apalah yang namanya. Tapi yang jelas, memang perempuan itu banyak yang jadi penyihir-penyihir ini. Dari zaman dulu. Dan ciri para penyihir itu, walaupun ada penyihir laki-laki ya, tapi secara umum mereka menyihir dengan menghembuskan pada buhul-buhul. Makna buhul adalah perangkat-perangkat yang mereka gunakan untuk menyihir orang lain, seperti boneka-boneka ya, yang biasa mereka buat, kemudian mereka hembuskan mantra-mantranya, ya, atau wadah, air, keran, apalah, ya, segala macam bentuk-bentuk yang mereka biasa pakai, kulit-kulit hewan buas. Ya. Semua ini mereka gunakan untuk wadah itu. Dan makna juga uqad, buhul ini adalah sesuatu, salah satu maknanya adalah sesuatu yang dililit-lilit. Makanya biasa penyihir itu kalau dia mengambil kain kafan, benang, itu kalau dia mau menyihir orang, dia sambil mantrain, lalu dia buat uqad. Uqad itu kayak diikat, itu ada ikatan kecil. Jalan lagi benang itu dibuat lagi ikatan kecil. Kalau seseorang, naudzubillah, semoga di sini tidak ada insyaallah, kalau ada seseorang kena sihir dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah buktikan kepada dia, atau berikan kepada dia buhulnya, sebagaimana banyak orang kami temukan di kasus lapangan seperti itu pada saat disihir, mereka berdoa kepada Allah, mereka ruqyah, mimpi ada yang menemukan di rumahnya. Jadi banyak benang-benang yang terlilit, ada uqadnya. Ya.
Maka uqat itu dianjurkan sebelum dimusnahkan dibuka. Ya. Biasanya juga mereka lilitkan benang, kertas, ini segala macam di kaki hewan, burung merpati lah, atau apa saja. Hewan-hewan yang busuk biasanya kalau untuk menyebar sihir penyakit. Ya. Makanya kalau teman-teman yang masalah naudzubillah kanker, kemudian tumor, ini kalau di alam para peruqyah, ini sihir. Walaupun di alam medis dianggap ada penyakit, tapi umumnya itu diketahui dari sihir. Caranya mereka datangkan hewan-hewan yang busuk-busuk, ya, kecoak dan yang lain-lain ini yang kadang-kadang ada racunnya, kemudian mereka mantra-mantrain, ditiupin, lalu dijadikan sebagai perangkat untuk sihir itu. Dan ini semua kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilindungi dari uqat itu, ya, buhul-buhul yang mereka ikat dan mereka hembuskan. Dan ini umumnya dihembuskan di malam hari. Umumnya dihembuskan di malam hari. Kemudian yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Ya, dan dengki dan iri ini penyakit jiwa. Bahaya sekali, jangan buka pintu itu. Karena kalau kita sudah hasad, dengki sama orang, maka kita tidak akan bisa menemukan kebaikan dari orang itu. Selalu semuanya buruk. Kalau orang sudah hasad sama kita, teman-teman sekalian, kita tinggal berlindung kepada Allah dari keburukannya. Karena kapan dia hasad, sekuat apapun argumentasi yang kita sampaikan, bukti-bukti, tetap dia jengkel. Dasar hatinya tidak suka. Makanya kita berlindung kepada Allah dari keburukan ini. Dan hasad dalam hati ini, itu bisa berkembang, memanaskan mata. Diistilahkan dalam hadis dengan penyakit al-ain. Kata Nabi SAW, inna lil-aini lil-haq. Mata panas itu benar ada. Bahkan dalam sabda beliau yang masyhur, sesungguhnya mayoritas umatku meninggal justru karena ain. Dalam riwayat lain, hati-hati dengan ain, karena dia bisa membuat unta masuk ke kuali, manusia masuk ke kuburan. Ya. Ini semua disebabkan karena hasad. Ada sebuah hadis yang mulia kata Nabi SAW, hati-hatilah kalian untuk tinggalkanlah hasad karena dia bisa membakar amal soleh, ya, sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi artinya kalau antum hasad sama orang iri, kenapa orang ini lebih gagah, kenapa orang ini lebih cantik, kenapa orang ini lebih pintar, kenapa dia bisa, selalu begitu, maka pahala antum hangus. Tidak boleh kita iri. Kalau bagaimana Ustaz, kalau saya lihat di depan saya ada orang lebih tampan, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya, apa yang saya harus lakukan? Berdoa kepada Allah. Ada namanya bab ghibthah. Apa itu ghibthah? Kita merasa iri tapi positif. Irinya bukan untuk menghilangkan nikmat dari dia. Bukan kita bilang, kenapa orang itu gagah, kenapa orang itu cantik, bukan itu. Tapi kita irinya, iri positif. Kita mengatakan, ya Allah, sebagaimana engkau karunia kepada dia ilmu, kepada dia harta, kepada dia ketampanan, kepada dia kecantikan, kepada dia ini dan itu, karuniakan juga kepadaku. Namanya ghibthah. Ini dibolehkan. Jadi bedanya antara hasad yang haram dengan ghibthah ini adalah dua-duanya merasa iri, tetapi yang pertama berharap nikmat hilang dari orang yang jadi target. Yang kedua yang dibolehkan tidak berharap nikmat hilang dari dia. Ada teman kita pintar, di kampus misalnya hebat dia, ranking 1 terus. Kita merasa iri, tapi iri positif. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Harus saya bisa. Nah, itu boleh. Ada teman-teman di kantor, pintar, jabatannya naik terus. Baik, kita irinya iri positif untuk jadi motivasi buat kita. Saya juga harus bisa. Tapi tidak berharap hilang nikmat itu dari dia. Namanya ghibthah. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh orang iri kecuali pada dua keadaan. Allahu malan fahuwa yuhliku ala halakati fil haqq. Dalam riwayatnya adalah wa yunfiqu ana al-laili wa atrafan nahar. Seseorang yang laki-laki atau laki-laki yang Allah karuniai harta dan dia sibuk mengeluarkan, menghabiskan bersedekah di siang dan malam hari. Ini boleh kita iri. Kenapa dia bisa sedekah, saya nggak bisa? Jadi motivator, jadi cambukan. Seperti itu. Tapi tidak berharap rezeki itu hilang dari dia. Wa rajulun atahu Allahu Qur'an wa huwa yatlu ana al-laili atrafan nahar. Atau dalam riwayatnya fa huwa yuhliku ala halakati fil haqq, ya. Artinya adalah seseorang yang Allah karunia Al-Qur'an, suaranya bagus, hafalannya banyak, segala macam, ya. Kalau kita iri, ya kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Mesti saya bisa juga nih. Tanpa berharap nikmat itu hilang dari dia. Maka itu dibolehkan. Nah, ini bahaya sekali hasad ini teman-teman sekalian, karena bisa merusak kehidupan kita. Jangan buka pintu itu.
Kapan ada muncul pertanyaan dalam diri kita, kenapa dia begitu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalimat kenapa ke alam orang ini nggak boleh, semestinya lebih baik dihindari. Kenapa dia bisa nikah sama itu ya? Kenapa dia bisa bekerja? Kenapa dia kulitnya putih? Kenapa dia pintar? Untuk apa kita tanya? Tidak tahu. Sudah begitu dia, kita tinggal minta kepada Allah diberikan seperti dia atau lebih. Itu boleh. Ya Allah, sebagaimana kau kurniakan kepada dia, karuniakan juga kepadaku, atau lebihkan untuk aku. Boleh. Tanpa berharap nikmat itu hilang dari dia. Sekali lagi, karena kalau ini sudah masuk dalam hati, dia akan merusak hidup orang. Akhirnya kehidupan sehari-harinya cuma tahu iri, lihat kanan iri, lihat kiri iri, lihat depan iri, semua diiri. Maka nggak ada ketentraman hidupnya. Lebih parah lagi, matanya jadi panas. Lihat orang bisa sakit orang itu. Anak kecil biasanya cantik atau gagah. Ada tamu datang. Lucu ya anak-anak, tiba-tiba sakit anak kita. Itu ainnya dia. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Ya, makanya pernah ada sahabat lagi mandi, tampan sekali, kulitnya putih, bersih. Dan zaman dulu orang tidak punya kamar mandi dalam rumah, maka orang di padang pasir. Dan biasanya tempat mandinya kaum laki-laki itu, bagian atas, bagian kepala itu tidak ditutup, terbuka. Sehingga orang tahu ini kamar mandi laki-laki. Kalau kamar mandi perempuan tertutup semua. Tapi memang mereka tidak punya di rumah itu. Di luar, di padang pasir zaman itu. Ratu sahabat mandi kelihatan sebagian, ada yang lewat iri sama dia. Tapi ini dengki ini. Dia bilang anak gadis yang dipingit di rumah saja tidak seputih kamu. Tiba-tiba pingsan orang ini. Ini sahabat Nabi ini. Lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah si fulan pingsan. Nabi SAW langsung tahu. Nabi mengatakan, siapa tadi yang melihatnya pada saat mandi ini? Kata mereka, fulan ya Rasulullah. Panggil, dipanggil. Kata Nabi SAW kepada orang yang melihatnya, halla barakta. Tidakkah kau bilang Masya Allah, tabarakallah. Kenapa kau tidak puji Allah dalam kelebihan yang Allah berikan itu? Lalu dia disuruh wudhu, kemudian air wudhunya disiram kepada sahabat yang pingsan, maka bangunlah dia. Dia menandakan memang ini ada. Ini hati-hati sekali. Solusi sederhananya, kalau anda belum ditimpa masalah ini, maka selalu bilang Masya Allah, tabarakallah. Setiap kali apa-apa, biar buat diri kita sendiri. Kita lihat diri kita di cermin, Masya Allah, tabarakallah. Kita merasakan nikmat makanan, Masya Allah, tabarakallah. Nikmat pakaian, nikmat biologis, nikmat segala macam ini bilang Masya Allah, tabarakallah. Baru diri kita sendiri. Walaupun diri kita sendiri, apalagi orang lain. Ya, makanya orang-orang Arab biasa di rumah mereka itu di depannya dipasang kaligrafi besar, Masya Allah, tabarakallah. Biar orang pertama lihat baca itu. Kalau memang bahaya, bisa rusak rumah orang, bisa ini, bisa itu, macam-macam, bisa sakit. Kalau ada orang yang tanpa sebab ribut rumah tangganya, bangkrut usahanya, sakit badannya, tanpa sebab, nggak ada sebab-sebab manusiawi. Bukan orang karena makan makanan kotor jadi sakit misalnya. Bukan memang karena dia buat salah sehingga ribut sama istri atau sama suaminya. Tanpa sebab, ini bisa dari ain. Bisa dari ain. Kalau kita tidak tahu pelakunya, ya sudah kita ikhlas kepada Allah SWT, lalu kita ruqyah syariah. Bacain ayat-ayat ruqyah, tiup ke badan kita dan juga ke badan pasangan kita, insya Allah dalam beberapa hari bisa sembuh. Nah ini semua dirangkumkan dalam surah Al-Falaq. Kemudian surah An-Nas 6 ayatnya, jadi Al-Ikhlas 4 ayat, Al-Falaq 5 ayat, dan An-Nas 6 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, ucapkan, amalkan. Itu maknanya, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Makna yang menguasai manusia adalah yang menciptakan manusia itu. Jadi kalau kita berhadapan sama manusia siapapun, kita harus tahu dia dikuasai oleh Tuhannya. Dan Allah SWT mampu melakukan apapun pada dia. Keburukan dari keburukan dia. Jadi kita ingin sesuatu dari dia, minta Allah lunakkan hatinya. Seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berselisih pendapat dengan Bilal dalam masalah ghanimah atau harta rampasan perang negeri Persia. Banyak sekali. Dan ini kalau dibagikan kepada para mujahidin, terlalu banyak. Negeri yang begitu luas cuma dibagi ke sekitar 12.000 orang. Terlalu banyak. Maka Umar berpikir untuk tetap memakmurkan masyarakat setempat dari orang non-muslim, siapa tahu mereka dapat hidayah dengan cara mendapatkan juga hasil dari ghanimah tersebut. Ringkas cerita, Bilal menolak. Bilal mengatakan Rasulullah SAW ghanimah dibagi semua, dibagi untuk para mujahidin. Maka Umar mengatakan, aku pun meminta tolong kepada Allah dengan sholat malamku agar melunakkan hati Bilal. Maka keesokan harinya Bilal pun datang kepada Umar mengatakan, ya mulia, aku sudah ridho dengan hukum anda. Jadi kita bisa memohon itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang menguasai dia. Kalau istri antum, si laki-laki punya masalah di rumah, doakan supaya Allah lunakkan hatinya. Selalu ucapkan aslih li zaujati.
Allah perbaiki keadaan istriku. Itu diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala tentang istrinya Nabi Zakaria alaihissalam. Karena Allah mengatakan setelah dia mandul dan menikah dengan Nabi Zakaria kurang lebih 70 tahun tidak punya anak, maka Allah mengatakan wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki keadaan istrinya. Sebagian ulama mengatakan ini bisa digunakan dalam doa agar Allah memperbaiki keadaan pasangan kita. Begitu juga dengan akhwat kita di belakang sana. Mereka juga kalau memiliki suami yang pemarah, emosional, banyak hal itu, dia makhluknya Allah, minta kepada Allah, aslih li zauji, perbaiki keadaan suamiku. Kemudian malikin nas, rajanya manusia. Jadi makna malikin nas adalah semua raja yang ada di muka bumi ini hanya raja sementara. Hanya julukannya raja, menguasai wilayah-wilayah kecil dari muka bumi ini. Kita subhanallah kalau naik ke pesawat ataupun kita dilihat dari satelit lebih jauh lagi, bumi tidak ada bapaknya dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada, apalagi kita di dalam. Maka bumi ini kecil, makanya dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, pada hari kiamat nanti sang pencipta Allah Subhanahu wa taala pada saat sudah membinasakan semuanya, dikatakan dalam surah Rahman, wa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, semua yang di alam semesta ini akan dibinasakan Allah dan tertinggallah wajah Tuhanmu yang mulia. Maka Allah mengatakan anal malik aina mulukud dunia, akulah raja yang sebenarnya, mana raja-raja dunia itu? Mereka cuma sebentar. Yang menjabat menjadi raja, jadi pemimpin masyarakat, bertakwa kepada Allah, Anda cuma diberikan amanah. Jangan jadikan itu sebagai ajang kejahatan. Karena Nabi SAW mengatakan siapapun yang diberikan kesempatan memimpin komunitas masyarakat, kalau dia menzalimi mereka, tidak memberikan haknya, kecuali Allah akan haramkan baginya surga. Mereka cuma bertugas. Dan bagi kita masyarakat, tugasnya patuh, padahal tidak berbau kemaksiatan. Itu. Karena ini peraturan sang raja yang sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilahin nas, Tuhannya manusia, ya. Dan ilah artinya sesembahan, dan tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan biasa bersembunyi. Di sini dikatakan waswasil khannas, bisikan syaitan yang tersembunyi, karena syaitan tidak ditampakkan oleh Allah. Dan dia selalu membisikkan di dalam benak kita atau dalam hati kita. Ulama mengatakan semua bisikan mengajak kepada kemaksiatan berasal dari syaitan, apa saja. Dan kita harus benar dengan itu, karena syaitan tidak akan pernah putus asa untuk terus menggoda kita. Syaitan itu akan kewalahan teman-teman menggoda kita kalau kita sudah memulai ibadah. Jadi kalau ibaratnya saya sering kasih contoh di pengajian itu, kalau kita sama syaitan ini seperti dua rival, dua orang yang berlawanan yang akan bertanding, misalnya lomba lari. Selama kita belum memulai lari itu, maka dia di sebelah bisa menjatuhkan mental kita. Kau nggak bisa, kau nggak mampu, saya pasti akan kalahkan kamu, apalah. Syaitan begitu. Kalau kita belum memulai ibadah, dia leluasa godaan kita. Tetapi beda kasusnya kalau kita sudah mulai berlari. Supaya dia bisa menjatuhkan mental kita atau mengalahkan kita, dia harus berlari. Minimal kecepatannya seperti kita atau lebih. Itu pun belum tentu dia berhasil, karena kita sudah berlari. Orang kalau sudah terbiasa sholat 5 waktu dan dia jaga, sudah bergulir, syaitan susah mengganggu kita. Untuk suruh dia tinggalkan, gak apa-apa ditinggalkan sama dia. Paling cuma bisa membuat dia menghayal sejenak, kembali lagi. Sebatas itu, karena dia sudah mulai. Kalau kita belum pernah memulai ibadah, itu yang mudah sekali dikuasai oleh syaitan. Makanya sering saya bahasakan teman-teman di pengajian, mulai dulu, lakukan, kerjakan. Berat pertama, lama-lama jadi ringan dengan sendirinya. Dan syaitan akan kewalahan untuk mengganggu kita kalau sudah bergulir. Lalu Allah pastikan bisikan syaitan itu umumnya masuk ke dalam hati manusia, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, jadi kalau dihubungkan dengan yang pertama, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ini dua jumlah yang bersambung, yaitu syaitan yang membisikkan atau yang biasa bersembunyi dalam bisikannya, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi bergejolak di dalam hati. Makanya kita tidak pernah mendengarkan suara syaitan itu, tapi dalam benak, dalam hati kita. Yang terakhir, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia.
Di sini yang paling sering menggoda manusia adalah syaitan dari kalangan jin. Tetapi syaitan seringkali menunggangi manusia yang juga sejalan dengan dia atau mengikuti jejaknya atau bisikannya untuk menggoda orang-orang beriman. Syaitan kalau bisikin kita suruh berzina dalam hati, bergejolak, tidak mau sholat, apalah segala macam, kita lawan. Maka syaitan kalau merasa tidak mampu, dia akan gerakkan orang-orang sekitar kita dari manusia, yang juga ulama mengatakan mereka adalah syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Lalu mereka-mereka ini yang menggoda kita akhirnya. Ya, mungkin istri, mungkin suami, mungkin dari kita tidak mau mencuri, tapi karena desakan pasangan kita jadi mau mencuri, bisa. Atau apa sajalah, ya. Maka ini semua kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan dalam sebuah hadits Bukhari Muslim bahwasanya baginda Nabi SAW setelah turun dua surah ini, Al-Falaq sama An-Nas, tidak pernah lagi berlindung dari keburukan kecuali dengan isi dua surah ini. Jadi sunnahnya dibaca 3 kali pagi dan 3 kali sore. Beda dengan ayat kursi cuma sekali saja dibaca. Ya. Tentu Al-Ikhlas juga ada keutamaan kalau kita baca 3 kali. Yang kata Nabi SAW, apakah kalian mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam waktu seketika? Kata para sahabat, siapa yang mampu ya Rasulullah? 10 juz dalam waktu beberapa menit, tidak mungkin. Kata Nabi SAW, Qul huwallahu ahad, sepertiga Al-Quran. Nanti kalau kita baca 3 kali, sama dengan mengkhatam Al-Quran. Kalau kita amalkan zikir pagi petang, berarti sama dengan kita mengkhatam 1 kali pagi, 1 kali sore. Dan dibaca 3. Setelah membaca surah-surah yang mulia ini, zikir yang sangat ditekankan oleh Nabi SAW adalah di zikir pagi, asbahna wa asbahal mulku lillah, kami tiba pada pagi hari dan juga bersamaan dengan atau di bawah naungan kerajaan Allah, atau kami tiba atau kami memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Di situ yang bagi pegang bukunya ada footnote nomor 96 di terjemahannya, kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah jika sore hari diganti kalimat asbahna menjadi amsayna. Kalau asbahna kami tiba di pagi hari, kalau amsayna kami tiba di sore hari. Jadi kan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kalau pagi, kalau sore, amsayna wa amsa mulku lillah. Lalu dikatakan walhamdulillah, dan segala puji dan puja kehadirat Allah. Alhamdulillah sudah sering kita jadikan itu sebagai pembukaannya. Kalau saya pribadi dalam pembukaan selalu saya jadikan pembukaannya itu sebagai peringatan. Kalau alhamdulillah adalah kalimat suci, kalimat mulia, kalimat yang mendatangkan segala kebutuhan kita, maka harusnya kita membasahi dari bibir kita. Ini semua untuk mengingatkan tentang pentingnya kalimat ini. Karena ini mudah sekali diucapkan. Bagaimana teman-teman kalau seandainya seseorang di antara kita dikatakan oleh atasannya di kantor, setiap kali kau ketemu saya, kalau kau sapa saya, apalah, selamat pagi dan selamat siang lah, atau apa kabar Pak misalnya, maka kau mau apa saja saya berikan. Kira-kira bagaimana pegawai? Biasanya kalau fasilitas dunia cepat faham. Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita bilang alhamdulillah saja. Saya penuhi semua kebutuhanmu. Kalimat syukur. Kenapa gak ucapkan itu? Bahkan jarang sekali habis makan pun kenyang tidak bisa bilang alhamdulillah. Apa beratnya ini bisa mengucapkan itu? Ini kalimat syukur. Ini maksud dalam zikir pagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya. Ini kalimat tauhid yang masyhur. Lahul mulku wa lahul hamd. Miliknya lah kerajaan yang sebenarnya kerajaan langit dan bumi ini, dan segala puji baginya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apapun yang dia inginkan. Tidak ada yang mustahil bagi Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun kebutuhan kita teman-teman, minta kepada Rabb Sang Pencipta, tidak ada yang mustahil. Selama bukan yang ia haramkan, maka akan mudah bagi Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk tanda keimanan adalah seseorang meminta sesuatu yang besar kepada Tuhannya karena Allah Maha Besar. Walaupun juga hal kecil dia boleh minta, tetapi hal-hal yang besar pun walaupun di luar jangkauan pikiran dia bisa minta selama itu bukan sesuatu yang haram atau mengubah sistem yang sudah Allah ciptakan. Tidak mungkin juga antum bilang, ya Allah hilangkanlah malam karena saya suka siang. Itu antum mengubah sistem Allah, itu nggak mungkin. Yang dimaksud adalah sesuatu yang besar. Ya. Minta agar Allah SWT panjangkan umur, berikan keturunan yang banyak, berikan prestasi dunia, berikan iman, berikan apa saja kebaikan-kebaikan, kita minta semuanya. Dikatakan Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu. Di sini kita ambil pelajaran teman-teman bahwasanya
Diajarkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, setiap kali mau berdoa mulai dengan puji-pujian dulu kepada Allah. Karena sampai kalimat tadi wa huwa ala kulli syai'in qadir, puji-pujian kepada Allah SWT, baru minta permohonan. Yang mirip kalau teman-teman ajukan di kantor begini pengajuan kepada atasannya, naikkan gaji misalnya. Masa tiba-tiba suratnya, Pak naikkan gaji saya. Pasti kan ada hari Senin misalnya tanggal berapa, gitu ya. Kepada yang terhormat dirut perusahaan Bapak ini ya, di tempat kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mulailah dia puji-puji tentang perusahaan, saya sudah berusaha bekerja di sini, perusahaan ini sudah berkembang dan segala macam. Lalu kemudian dia sampaikan hajatnya, itu saja Pak. Bagaimana dengan sang pencipta Allah? Maka kita minta Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum, ya Allah aku minta semua kebaikan yang ada pada hari ini. Kata ulama makna khair juga adalah rezeki. Semua yang engkau tentukan pada hari ini yang baik berikan kepadaku. Wa khaira ma ba'dahu, dan juga kebaikan yang datang setelahnya. Maksudnya hari-hari yang akan datang. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Dan ya Allah, berlindung kepadamu dari seluruh keburukan, kecil ataupun besar, yang engkau adakan pada hari ini sebagai ujian hamba-hambamu, dan juga apapun keburukan yang datang setelah hari ini. Rabbi a'udzu bika minal kasal. Mulailah masuk kepada realita interaksi kita dengan manusia di sini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Ini salah satu penyakit jiwa. Orang yang malas, pengangguran, vakum, putus asa, dendam, ini semua tidak ada dalam kamus kita. Di ruangan ini teman-teman hapus semua itu. Tidak boleh ada itu. Hapus semuanya sifat-sifat buruk di kamus benak kita, tidak boleh ada ini. Jadi kita berlindung kepada Allah dari sifat malas. Mulai sedikit kita malas, berlindung kepada Allah SWT, berdiri, bergerak. Dalam kata Allah SWT dikatakan fa inna fi harakati barakah. Subhanallah, saya temukan banyak orang-orang yang sudah berumur, rata-rata kalau sakit, bahasa dokter terlalu gemuk, kurang bergerak, ya. Karena gerak disuruh. Agama Islam ini mengajarkan itu. Sholat kita punya gerakan, sholat. Motivasi untuk jalan ke masjid. Haji dan umroh itu bergerak. Jalan jumroh, tawaf, sa'i, gitu kan. Dan subhanallah banyak jemaah saya tadinya sakit di Indonesia. Begitu tiba di sana, jalan sehat. Kuasa Allah SWT. Jadi kita dilarang untuk malas-malasan. Nggak boleh, ya. Orang kalau malas itu buyar idenya, lemah akalnya, lemah juga agamanya. Luqman al-Hakim rahimahullah berkata begitu kepada anaknya, diwasiatkan, kamu harus bekerja dan bergerak, karena kalau tidak ada orang yang meninggalkan itu kecuali akan tertimpa 3 hal keburukan. Yang pertama lemahnya agamanya, yang kedua lemahnya akalnya, dan yang ketiga penghinaan manusia terhadap dirinya. Gitu ya. Orang kalau tidak mau bergerak, malas, maka buyar. Subhanallah, orang yang biasa pengangguran, tidak mau bekerja di pinggir jalan, kita kalau ngobrol sama dia, kalau kita sudah biasa bergerak, biasa bekerja, biasa menghadapi cobaan-cobaan hidup, kita akan merasa kok pendek benar otaknya orang ini. Kadang-kadang tidak ada idenya gitu. Hilang idenya, buyar. Tapi orang kalau sudah terbiasa dengan kehidupan ini, menjauhi sifat malas dan rajin, maka akan muncul ide-ide terus ya, yang muncul di benaknya. Juga orang malas agamanya lemah, bisa dibeli agamanya, bisa pindah akidah. Karena orang anggap remeh. Kata Umar radhiyallahu anhu, aku kadang-kadang kagum melihat penampilan seseorang. Tapi pada saat aku tanya pekerjaannya apa, dijawab pengangguran, maka jatuhlah dari mataku. Umar tidak melihat itu adalah hal yang baik. Ini sudah pernah kita singgung di khutbah Jumat kita di sini tentang masalah etos kerja, ya, motivasi untuk bisa bekerja. Kemudian yang kedua kita minta setelah jauhkan dari sifat malas juga su'il kibr, keburukan kesombongan. Ini tidak boleh sama sekali kita sombong, teman-teman sekalian. Banyak makna sombong diantaranya menolak kebenaran atau menganggap remeh manusia. Makin Allah beri pilihan, makin merendahlah. Jadi seperti padi, makin berisi, makin merunduk. Bukan malah ya, makin sombong, baru diberikan sedikit ilmu, baru diberikan sedikit harta. Percaya teman-teman sekalian, Allah itu selalu memberikan kita bertahap. Kapan kita syukuri, kita tidak sombong, kita malah berinfak, kita malah merendah. Ada orang, Masya Allah, saya temukan luar biasa, miliarder, orang yang sangat kaya raya, duduk merendah, bahkan kadang-kadang saya tidak kenal gitu. Setelah saya diperkenalkan oleh beberapa jemaah, orang ini si fulan begini-begini, datang membawa sedekahnya sekian miliar, Ustaz, ini silakan disedekahkan melalui yayasannya Ustaz. Saya sampai berpikir,
Artinya kalau kita tidak diceritakan orang, kayaknya tidak tahu. Tapi ada orang subhanallah baru Allah kasih motor baru, sudah gasnya luar biasa. Bukan itu orang pamer. Baru mobil cicilan, buka jendela, klakson terus. Gimana? Rumah bapak sudah sombong. Gimana Allah mau kasih yang lebih besar? Maka ini harusnya difahami tentunya. Kemudian yang ketiga, Rabbi a'udzubika min adzabil finnari. Dan yang keempat, wa adzabil fil qubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka dan siksa kubur. Dan ini tentu saksi bahasan sudah kita jelaskan kalau tidak salah di doa tahiyat, ya. Sebelum salam ada kita pelajari kemarin kalau salah 13 doa. Itu semuanya yang membahas diantaranya yang pertama Allah a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qubur. Sudah banyak lebar saya jelaskan tentang neraka dan juga tentang kuburan tentunya, ya. Dan bagi teman-teman yang mau lebih jauh memahami masalah itu bisa mengikuti ceramah kami di YouTube, ada judulnya itu buku 2 kali lipat dari besar ini kurang lebih. Ini judulnya itu Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Saya sudah panjang lebar jelaskan tentang itu dalam buku itu, ya. Harganya mungkin 25 ribuan dan sudah 60 pasal lebih sudah saya bedah semuanya, insya Allah. Dan bagi teman-teman yang mau lebih jauh memahami tentang surga, dan kalau saya bisa bahasakan tanda kutip, saya wajibkan Bapak Ibu beli judul buku, judulnya Tamasya ke Surga, tulisan Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebenarnya terjemahan dibuat oleh penerbitnya, ya, tapi dia bukunya sebenarnya Hadil Arwah, ya. Buku Ibnu Qayyim yang sangat luar biasa, dari dulu dijadikan motivasi oleh para mujahidin kalau masuk medan perang supaya mau mati, maka mereka baca tentang surga. Kita kalau baca buku itu teman-teman, beberapa bab saja, itu seperti jadi kecil dunia ini. Karena janjinya Allah di surga luar biasa, bidadari, baju-baju, istana, seperti kita di depan mata melihat itu. Dan tepat judulnya di Tamasya ke Surga itu tepat sekali. Itu juga sudah pernah saya bedah, ada tabligh akbar di Makassar, itu judulnya di YouTube itu inilah dunia dan inilah akhirat dan keputusan di tanganmu. Juga ada indahnya surga dan dahsyatnya neraka. Cukup banyak yang sudah kita bedah, insya Allah di YouTube itu ada. Dan ini perlu selalu teman-teman dibaca untuk mengecas kembali iman kita. Neraka jahanam yang diancamkan di akhir nanti di neraka di akhirat sana, dan kuburan adalah awal perjalanan akhirat. Dan kita harus yakin semuanya itu ada. Sebagai penutup di sini, teman-teman sekalian, saya tidak lanjutkan doa yang setelahnya, nanti insya Allah belum akan datang. Maka sering-seringlah melewati kuburan dan mampir sebentar walaupun sejenak. Ziarah kubur teman-teman melunakkan hati. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan, kafa bil maut dzakirah, cukuplah kematian menjadi peringatan bagi seseorang. Dan beliau mengatakan dalam sabdanya masyhur, qultu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innahu dzakirul akhirah. Dulu di Mekah aku pernah larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah karena mengingatkan kalian akhirat. Nabi SAW sering datang. Kalau antum lewat di Batu Nisan itu duduk, bukan dulu, lewat sejenak saja, sepintas. Bayangkan teman-teman, kasat mata kita yang kita lihat adalah tanah nisan, tapi yakin demi Allah dalam kuburan itu adalah orang seperti kita dulu, sama manusia juga, baik laki atau perempuan, dan sama punya angan-angan, punya harapan, punya segala macam, sama dengan kita. Sekarang sudah di kuburan, kita juga akan begitu nanti. Sehebat apapun untuk menjaga kesehatan, jabatan, nama baik, titel, mati, ujung-ujungnya mayit. Saya akan bercanda dengan teman-teman di pengajian, semua ada calon-calon mayit. Memang itu calon mayit. Kita akan meninggal dulu. Walaupun mati bagi seorang mukmin adalah awal segalanya. Karena mati akan membawa kita kepada kehidupan abadi. Kalau orang kafir, orang munafik, orang musyrik, akhir segalanya bagi mereka. Maka kita bisa jadikan kuburan sebagai peringatan, ya, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita tentunya dari siksa kubur. Selain membaca doa ini tentunya, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Sudah habis. Baik, mungkin karena waktu sudah habis teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan tetap kita akan bacakan insya Allah. Mudah-mudahan nanti diingatkan saya di pertemuan akan datang. Kita akan coba memberikan kesempatan pertanyaan dari beberapa doa yang sudah berlalu. Kalau ada waktu insya Allah kita akan lanjutkan lagi lanjutan doanya. Allah alam, dan ini metode yang saya gunakan dalam membedah buku. Tidak tergesa-gesa dalam menyelesaikan, tapi bagaimana kita mengambil ilmu dan pelajaran dari itu. Itu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.